Oke, selamat pagi Pak. Saya akan menjelaskan tugas 5 tentang filsafat ilmu, yaitu satu, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmihan dan nilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan refleksi atau kritis bagi ilmu pendidikan. Perannya dapat dilihat melalui 3 dimensi utama: eksistensi, ontologis. Filsafat ilmu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, apa pendidikan hanya transfer pengetahuan, atau juga membentuk karakter dan budidaya. Kedua, keilmihan, epistemologis. Filsafat ilmu menilai bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan diuji. Misalnya, metode penelitian pendidikan harus logis, sistematis, dan dapat diuji, empiris maupun rasional, bukan sekedar opini. Yang ketiga, nilai aksiologis. Filsafat ilmu menanyakan untuk apa pendidikan dilakukan. Pendidikan tidak netral nilai, ia berkaitan dengan moral, budaya, dan tujuan sosial seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan. Nomor 2, pendidikan bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya bersifat timbal balik. Pendidikan yang relatif dan kritis mendorong munculnya pertanyaan filosofis baru, misalnya tentang teknologi AI dalam pembelajaran dan etika pendidikan. Praktik pendidikan nyata menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu dan diuji relevansinya. Ketika pendidikan berhasil membentuk manusia yang berpikir kritis, mereka akan mempertanyakan asumsi ilmu, mengembangkan teori baru, dan memperkaya diskursus filsafat ilmu. Artinya, pendidikan bukan hanya objek filsafat ilmu, tetapi juga motor pengembangannya. Nomor 3, misal filsafat ilmu sebagai pisau analisis dan pendidikan. Istilah pisau analisis merujuk pada kemampuan membedah persoalan serta mendalam melalui 3 aspek: ontologi, apa yang dikaji, apa hakikat peserta didik, apa hakikat belajar. Contoh, apakah siswa dipandang sebagai wadah kosong atau individu aktif? B. Epistemologi, bagaimana cara mengetahui, bagaimana metode mengajarkannya yang sahih, apakah mengetahui diperoleh oleh pengalaman empirisme atau rasionalisme. Contoh, perdebatan antara pembelajaran hafalan dan pembelajaran berbasis proyek. C. Aksiologi, untuk apa? Apa tujuan pendidikan? Nilai apa yang harus ditanamkan? Contoh, pendidikan untuk pasar kerja saja atau juga untuk pembentukan karakter. Dengan 3 pisau ini, masalah pendidikan bisa dianalisis secara mendasar, tidak dangkal. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Dalam kebajikan pendidikan, kurikulum berbasis karakter dipengaruhi aksiologi, nilai, moral, dan sosial. Pendidikan eksklusif berangkat dari pandangan ontologis bahwa semua manusia memiliki hak belajar. B. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, epistemologi, pengetahuan harus aplikatif. Kurikulum Merdeka Indonesia, ontologi, siswa sebagai objek aktif. Pembelajaran berbasis proyek basis e-learning, epistemologi, belajar melalui pengalaman nyata. C. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Berdasarkan pandangan epistemologi konstruktisme, pengetahuan dibangun oleh siswa. Diskusi dan kolaborasi berdasarkan aksiologi, menghargai demokrasi dan kerjasama.
mulai autentik bukan hanya ujian. Epistemologi pengetahuan harus terlihat dalam praktik nyata. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dalam pendidikan bukan sekedar teori abstrak, tetapi berfungsi nyata sebagai fondasi penentukan arah pendidikan, pengontrol, menjaga keilmian, alat analisis, membedah masalah, dan memandu praktik dalam kebijaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Sebaiknya praktik pendidikan yang bermakna akan terus memperkaya filsafat ilmu sehingga keduanya berkembang secara dinamis dan saling menguatkan. Sekian, terima kasih Pak.